Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Citra Bangsa Kupang, program studi nurse. Nah, saya sendiri atas nama Minarta Anggreni Loli. Dan saya Veronica Srianti Ratuloli. Halo, nama saya Nur Hayati Ojak. Halo, nama saya Yuniati Adineno. Halo, saya Widya Bin Sain. Halo, nama saya Sofiullah. Nah, hari ini kita akan melakukan penyuluhan, yaitu penyuluhan mengenai dengan shock kardiogenik. Nah, pada shock kardiogenik ini akan kita jelaskan mulai dari apa itu shock kardiogenik, penyebabnya, tanda dan gejalanya apa saja, komplikasinya, penanganannya, hingga pada bagaimana cara pencegahannya sehingga tidak terjadinya shock kardiogenik. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Nah teman-teman, apakah sih sebenarnya shock kardiogenik itu? Sebenarnya shock kardiogenik adalah penurunan perfusi oksigen ke jaringan tubuh berkurang. Secara umum, shock kardiogenik sama dengan gagal jantung. Tetapi sebenarnya shock kardiogenik disebabkan ketidakmampuan dari otot jantung secara tiba-tiba untuk memompa darah ke seluruh tubuh disebabkan oleh akibat adanya serangan jantung berat. Tetapi tidak semua serangan jantung dapat mengakibatkan shock kardiogenik. Sedangkan gagal jantung adalah suatu keadaan di mana ketidakmampuan otot jantung oleh adanya kelemahan otot jantung dipicu dari beberapa penyakit lain seperti hipertensi sehingga jantung tidak mampu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu teman-teman pengertian dari shock kardiogenik dan gagal jantung. Shock kardiogenik paling sering disebabkan oleh serangan jantung. Namun, tidak semua serangan jantung dapat menyebabkan shock kardiogenik. Nah, penyebab lain yang dapat menyebabkan dari shock kardiogenik yang pertama, mengidap peradangan pada otot jantung atau disebut dengan miokarditis. Yang kedua, mengalami infeksi pada otot jantung akibat dari endokarditis. Yang ketiga, melemahnya jantung akibat dari penyebab lain. Yang keempat, emboli paru atau terjadinya sumbatan mendadak pada pembuluh darah arteri di paru-paru. Yang kelima, terlalu banyak mengkonsumsi obat atau efek samping dari zat-zat tertentu. Adapun faktor-faktor yang berpotensi untuk meningkatkan terjadinya shock kardiogenik yang pertama pada usia lanjut yaitu berkisar 65 sampai 75 tahun. Yang kedua, pasien yang pernah mengalami gagal jantung dan juga serangan jantung. Yang ketiga, pernah mengalami penyakit jantung koroner pada pembuluh darah arteri utama di jantung. Yang berikutnya, pengidap diabetes mellitus dan juga hipertensi, dan yang terakhir pasien yang pernah mengalami prosedur bedah jantung atau bypass. Tanda dan gejala dari shock kardiogenik itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama tanda dan gejala yang khas, dan yang kedua adalah tanda dan gejala tambahan. Untuk tanda dan gejala yang khas yaitu takikardi atau nadi cepat, akral dingin atau ujung-ujung jari tangan atau ujung-ujung jari kaki terasa dingin, dan yang ketiga adalah hipotensi. Hipotensi itu adalah tekanan darah yang rendah. Untuk tanda dan gejala tambahan yaitu nyeri pada dada, denyut jantung yang cepat, pernapasan yang cepat, merasa bingung dan gelisah, berkeringat yang berlebihan, dan yang terakhir bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau di koma. Komplikasi dari shock kardiogenik adalah satu, henti jantung. Yang kedua, gangguan irama jantung.
yang ketiga kerusakan ginjal, yang keempat kerusakan otak, yang kelima kerusakan liver atau hati, yang keenam kegagalan multi organ, yang ketujuh bisa stroke, yang kedelapan aneurisma ventricle, serta yang kesembilan tromboembolitik. Bagaimana cara kita untuk menangani shock kardiogenik? Ada beberapa cara untuk kita dapat menangani shock kardiogenik. Yang pertama, kita harus menghindari paparan asap rokok, termasuk jangan merokok. Yang kedua, kita dapat menjaga berat badan tubuh kita agar ideal. Yang ketiga, kita membatasi asupan gula dan juga alkohol. Yang keempat, kita membatasi mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan juga berlemak jenuh dan berlemak trans. Di sini misalnya gorengan, daging sapi berlemak dan juga daging babi berlemak. Dan yang kelima adalah kita berolahraga secara teratur. Dan yang tak lupa penting yaitu kita harus mengontrol kesehatan kita secara teratur ke tempat pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada pencegahan shock kardiogenik. Nah teman-teman, pada pencegahan shock kardiogenik ini itu ada 3 jenis pencegahan. Nah yang pertama ada pencegahan primer, kedua pencegahan sekunder, dan yang ketiga pencegahan tersier. Nah kita mulai penjelasannya duluan dari pencegahan primer. Teman-teman, pada pencegahan primer ini itu lebih berfokus pada peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Itu bisa dimulai dari individu, keluarga, kelompok, dan juga pada masyarakat. Nah, kira-kira apa saja yang masuk dalam pencegahan primer ini? Pada pencegahan primer ini, yaitu yang pertama, kita harus teratur berolahraga. Bagi yang merokok, kita harus berhenti untuk merokok. Yang ketiga, itu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat untuk jantung kita. Nah, makanan-makanan yang sehat untuk jantung kita itu apa saja? Itu makanan-makanan yang mengandung omega 3. Nah, makanan-makanan yang mengandung omega 3 itu apa saja? Di makanan-makanan yang mengandung omega 3 itu dia terdiri dari ikan salmon, ikan teri, ikan sarden, ikan kacang kenari, dan juga kedelai. Baik, pencegahan primer selanjutnya adalah menghindari penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan shock kardiogenik. Nah teman-teman, penyakitnya apa saja? Penyakitnya berupa penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, dan penyakit jantung lainnya. Dan kepada individu-individu yang beresiko diharapkan rutin untuk melakukan check up kesehatan. Yang beresiko di sini siapa saja? Seperti sudah dikatakan di video awalnya, yang beresiko adalah orang-orang yang berusia lanjut 65 sampai 75 tahun ke atas, orang-orang yang menderita penyakit hipertensi maupun orang-orang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Supaya di petugas di fasilitas kesehatan mendapat promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya shock kardiogenik. Berikutnya kita masuk pada pencegahan kedua, yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk mendeteksi dini suatu penyakit ataupun gangguan kesehatan sehingga dilakukan suatu tata laksana segera mungkin. Pada kasus shock kardiogenik, pencegahan sekunder yang wajib dilakukan yang pertama, pada pasien shock kardiogenik wajib untuk membawa pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan segera. Yang kedua, pasien membutuhkan pasokan oksigen yang cukup untuk membantu pernapasan dan juga meminimalisir kerusakan organ jantung dan juga organ lainnya. Pencegahan sekunder selanjutnya yaitu pasien membutuhkan alat bantu napas, pasien membutuhkan obat-obatan dan cairan yang diperlukan oleh tubuh yang disalurkan melalui infus, dan prosedur medis yang terakhir melalui operasi. Operasi ini terbagi atas 4 jenis operasi. Yang pertama, bedah bypass arteri jantung. Yang kedua, perbaikan cedera pada jantung. Yang ketiga,
memasang pompa pada jantung, dan yang keempat transplantasi jantung. Berikutnya kita masuk dalam pencegahan yang ketiga, ialah pencegahan tersier. Pencegahan tersier ialah kegiatan yang bertujuan untuk rehabilitasi dan mengembalikan tingkat fungsi tertinggi pada pasien dan mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut dalam kesehatan. Pencegahan ini termasuk dalam mengidentifikasi pasien pada risiko dan pengkajian serta manajemen status pasien dan kardiopulmoner. Pasien dengan shock kardiogenik mungkin memiliki sejumlah masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan, tergantung pada perkembangan penyakit pasien. Untuk prioritas keperawatan kita sendiri ini diarahkan pada yang pertama, peningkatan pasokan oksigen miokard. Yang kedua, mempromosikan kenyamanan dan dukungan emosional. Yang ketiga, mempertahankan pengawasan terhadap komplikasi terhadap shock kardiogenik. Selanjutnya, untuk tenaga kesehatan, hal-hal yang perlu diperhatikan pada pencegahan tersier shock kardiogenik diantaranya: 1. Pemberian obat-obatan berupa analgesik, sedatif, dan antiagen untuk mengurangi kerja jantung agar tetap dalam keadaan normal. Yang kedua, memberikan posisi yang nyaman. Yang ketiga, memberikan lingkungan yang aman dan tenang. Yang keempat, memberikan dukungan untuk mengurangi kecemasan. Baik, sekian dan terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua yang sudah menyaksikan video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua yang ada di rumah. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause our drinks bring back all the memories, and the memories bring back